Halo guys, balik lagi bareng gua Romi. Seperti yang kalian lihat nih, gua udah pakai jaket ROG, artinya gua bakal bahas laptop gaming. Dan kalau ngomongin soal laptop, ada satu brand yang bikin gua males. Malesnya bukan karena gua benci, tapi karena brand ini sukses ngeracunin gua lewat produk laptop gamingnya. Salah satunya yang gua maksud adalah ini, Asus TUF Gaming FX 506. Laptop ini sangat-sangat gua rekomendasikan buat kalian, entah itu cuma main game online ataupun kalian yang hobi main game kelas berat. Gua akan langsung kasih tahu aja dua alasan kenapa gua sangat merekomendasikan laptop ini. Yang pertama itu karena harganya yang sangat-sangat masuk akal, mulai 13 jutaan, dan yang kedua karena chipsetnya. Tapi gua akan bahas chipsetnya belakangan. Yang akan gua bahas duluan adalah harganya. Kenapa mulai 13 jutaan yang masuk akal banget ya harganya? Karena jelas ini adalah seri TUF Gaming, bukan seri ROG, tapi desainnya sekarang sudah naik kelas. Jadi desain antara TUF Gaming dan seri ROG makin kesini nih makin tipis ya bedanya. Kalian bisa lihat dari desain luarnya aja, ini udah pakai gaya baru yang kalau menurut gua sih ini udah jauh kelihatan lebih menarik ya, nggak kelihatan murahan. Dan kalau beratnya ya, kalau kita ngomongin berat ya sebenarnya nggak bisa dibilang enteng karena sekitar 2,3 kg, dan tebelnya ini juga termasuk lumayan ya. Tapi kalau ngomongin soal desain, menurut gue ini udah mendapat peningkatan yang jauh ya. Karena kalau kita perhatiin seri TUF Gaming yang dulu-dulu itu cenderung, agak-agak norak gitu dengan warna basicnya mungkin warna hitam, tapi dikasih kayak ornamen-ornamen warna merah dan sebagainya, warna orange, yang menurut gue terlihat kurang mewah, kurang elegan. Tapi di sini Asus ngasih tekstur yang polos dengan warna yang menurut gue ini netral. Terus juga cukup dewasa dan ada kesan-kesan arminya. Ini kali ini pakai warna grey dan paling depannya ini ada logo TUF-nya. Kemudian di sudut-sudutnya, di sudut kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah ada semacam ornamen seperti baut ya. Dan yang paling penting ini ada logo TUF Gaming yang bikin kesannya itu kelihatan lebih maco. Sedangkan kalau kita lihat bagian dalamnya area keyboard, ini keyboardnya sudah pakai layout yang full size. Tentunya ada RGB auranya, bisa ganti-ganti warna sesuka kita lewat software Armoury Crate. Tapi kalau ngomongin soal desain, menurut gua cukup berkebalikan ya dengan bagian luarnya, karena gua ngelihat bagian dalamnya ini masih ada unsur yang kurang mewah. Kenapa kurang mewah? Ini menurut gua pribadi karena masih ada motif garis-garis, ada yang horizontal, ada yang vertikal, terutama di bagian palm rest ini ya. Jadi kelihatannya kurang mewah aja. Nah tadi kan gue bilang kalau desain laptop ini emang ala-ala kayak militer, dan ternyata yang gue suka memang laptop ini punya standar militer MIL STD 810G, yang artinya ini harusnya bakal aman kalau nggak sengaja ya laptop ini kejatuh, atau mungkin kecipratan air, atau mungkin kita pakai di suhu yang panas, terlalu dingin, ataupun lembab. Dan sebelum kita mulai masuk ke pembahasan performa atau kita ngomongin speknya, gua mau jelasin dikit soal layarnya. Jadi layarnya ini punya dimensi 15,6 inci, panelnya LED sekelas IPS ya, IPS level dengan resolusi Full HD, dan yang gue suka punya refresh rate 144 Hz dengan teknologinya Adaptive Sync, tapi juga support Nvidia G-Sync. Terus juga yang gua suka lagi untuk layarnya ini udah pakai pelapis ya, pelindung dengan anti glare. Layar ini akan tetap kelihatan, nggak mantulin cahaya. Ini sangat menambah kenyamanan kita ketika kita lagi pakai buat main game ataupun untuk kebutuhan lainnya kayak nonton misalnya. Nah itu dia tadi sekilas pembahasan tentang desain dan juga spek layarnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk spesifikasi yang gue bilang tadi. Poin kedua kenapa gue merekomendasikan laptop ini yaitu soal chipsetnya. Nah just info aja, untuk seri TUF Gaming FX 506 ini Asus punya beberapa varian. Yang paling rendah itu mulai pakai chipset AMD Ryzen R5, kemudian yang gue pakai sekarang ini adalah Ryzen R7, dan nanti katanya bakal masuk yang seri tertingginya adalah Ryzen R9. Nah kenapa gua merekomendasikan AMD ini? Jadi AMD yang sekarang ini memang bukan AMD yang dulu. Kalau dulu punya image panas dan juga lambat, tapi kali ini nggak begitu. Kalau panasnya nanti kita akan coba ya seberapa panas, tapi yang jelas
Chipset ini merupakan chipset mobile atau laptop pertama yang punya fabrikasi 7 nanometer. Lebih detail soal prosesornya, jadi varian TUF Gaming FX 506 yang lagi gua review ini pakai Ryzen R7 4800H. Nih gua sambil buka webnya AMD, gua akan bacain speknya. Speakernya seperti yang gue bilang tadi ada 8, threads-nya itu ada 16, base clock-nya 2,9 GHz, boost clock-nya up to 4,2 GHz. Dan yang menarik ini TDP-nya 45 watt, menurut gua agak tinggi. Kenapa? Karena prosesor ini menawarkan performa yang katanya setara atau sekelas dengan prosesor desktop. Bahkan gua baca beberapa artikel luar ya, ada yang bilang kalau Ryzen 7 4800H ini bisa mengungguli performa dari Intel Core i7 10875H atau Core i9 ya, Core i9 10980HK. Dan gua memang udah sempet tes langsung. Kebetulan gua nggak punya laptop yang pakai Core i7 generasi ke-10, tapi gue bandingkan dengan Core i7 yang generasi ke-9 yaitu 9750H. Performa benchmarknya untuk Cinebench yang rilis 20 itu jauh unggul Ryzen 7 4800H. Oke, gue rasa cukup. Gue nggak akan bahas lebih jauh perbandingan antara AMD dan Intel. Gue nggak mau jadi kompor karena gue yakin di antara kalian banyak yang tim AMD maupun tim Intel. Kalau gue sih nggak peduli, gue akan pakai entah itu Intel ataupun AMD selama prosesornya itu kencang. Dan setelah ini nanti gue nggak akan tes benchmark lebih jauh, tapi gue akan langsung menguji performanya secara real world karena ini adalah laptop gaming. So gue akan tes buat main game. Gue udah install beberapa judul game yang pastinya ini adalah game-game berat. Tapi sebelum kita mulai, gue akan sedikit lagi ngasih tahu lebih jauh soal speknya. Untuk varian FX 506 yang gue tes ini, tadi gue udah bilang pakai Ryzen 7 4800H, ditemenin dengan GPU Nvidia RTX 2060 dengan VRAM 6GB. Ini menarik ya karena memadukan prosesor AMD dan GPU dari Nvidia. Terus untuk storage-nya ini pakai SSD 512GB PCIe Gen 3, dan sayangnya untuk kapasitas memori ini ternyata cuma 8GB, dan kayaknya ini berlaku untuk semua varian ya, dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi semuanya sama-sama 8GB. Dan gua sih sangsi ya, apakah kapasitas RAM 8GB ini cukup buat ngejalanin game-game berat. Nanti kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba ya untuk langsung jalanin game. Dan ini gue udah siapin juga adaptornya. Ini ukurannya 230 watt. Menurut gue ukurannya standar sih, nggak terlalu gede banget tapi juga nggak kecil. Oke, so untuk game Anthem ini dengan grafis ultra kita bisa dapetin frame rate yang sebenarnya so-so ya, ada di angka 30, 40-an gitu, tapi memang nggak pernah mentok sampai 60 atau bahkan lebih. Dan gua ngerasain ada frame rate yang naik turun yang cukup mengganggu ya kalau menurut gua. Oke. Dari pengalaman gue sih harusnya ya untuk prosesor nggak ada masalah, itu sangat-sangat mencukupi ya. Tapi dari GPU-nya sendiri juga pengalaman gue dulu pakai RTX 2060 Mobile untuk main Anthem ini masih oke.
Tapi kali ini terlihat kayak kurang mulus, nggak stabil frame rate-nya. Jadi menurut gua yang cukup berpengaruh di sini adalah RAM-nya, kapasitas RAM. Jadi setelah ini mungkin nanti gua akan buktiin dengan mengupgrade kapasitasnya. Nah, kita lihat untuk bagian dalamnya penampakannya seperti ini. Kita bisa lihat ini ada baterainya dan ini ada slot untuk hard disk SATA. Di sini ada slot untuk SSD. Ini slot SSD yang sudah dipakai dan ini untuk RAM-nya. Total ada 2 slot RAM. Oke, sekarang langsung aja kita akan ganti RAM-nya. Ini unik ya, nggak ada mereknya. Langsung kita ganti dengan ini copotan ya, punya ROG juga, ini Samsung. Ada 2 keping, masing-masing 16 GB. Oke, di sini gua ngerasain frame rate yang jauh banget lebih smooth, lebih stabil dengan angka yang cukup oke. Ada di angka 50-an FPS dengan scene yang cukup berat ini menurut gue ya, ada di hutan. Dan sampai sejauh ini gue belum nemuin ada sedikit pun stuttering. Jadi benar-benar masih lancar banget. Bahkan ketika ada ledakan ya. Nggak ada stuttering sama sekali. Nyaman banget. Gue akan coba keliling-keliling ya. Gue lupain misinya, gue akan keluar kandang. Oke, dan ini adalah salah satu game yang memang menurut gue grafisnya eye candy banget, enak banget buat dilihat. Kalian tahu sendiri, game ini pakai engine ya bikinan Frostbite yang udah terbukti kualitasnya di game Need for Speed, di game mungkin Mass Effect ya, gue lupa ya kalau nggak salah Mass Effect, dan juga di FIFA yang terbaru. Dan sekarang mari kita lihat untuk suhunya. Jadi barusan gua main Anthem dan di sini kita lihat untuk CPU temperatur ada di kisaran 94 derajat. Sedangkan untuk GPU-nya itu ada di 84, 85 ya, nggak lebih dari itu. Sedangkan untuk CPU rekor yang pernah gua dapat adalah 104 derajat. Oh ya, sedikit tambahan aja soal speakernya. Menurut gua untuk sebuah laptop gaming kualitasnya standar aja, biasa aja, nggak mewah. Bahkan untuk volume tertinggi sekalipun gua ngerasain suaranya ini nggak terlalu kencang-kencang banget. Jadi masih di bawah MacBook Pro yang biasa gua pakai sehari-hari. Dan untuk touchpadnya gua ngerasa ini nyaman, presisi banget, dan ketika disentuh ini feel-nya licin ya. Jadi harusnya ini udah dilapis dengan lapisan kaca. Kesimpulannya, gue merekomendasikan laptop ini buat kalian yang pengen punya laptop gaming tapi nggak mau keluar duit terlalu banyak, sampai di atas 30 juta. Laptop ini bisa dibeli mulai dari 13 jutaan dengan konfigurasi Ryzen 5 dengan GTX 1650 Ti. Menurut gua itu cocok buat kalian yang pengen main game online dengan frame rate tinggi, atau kalau kalian pengen main game yang kelas atas, game berat dengan grafis ultra, kalian bisa pilih yang lagi gua review ini, varian dengan harga 20 jutaan, Ryzen 7 4800H dengan RTX 2060. Tapi sekali lagi, satu hal yang perlu dilakukan untuk main game berat dengan grafis ultra, yaitu dengan menambah RAM-nya. Jadi pastiin sebelum kalian beli, kalian harus punya budget tersendiri untuk upgrade memori.